Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan afdhala syuhur. Dha'afallahu liman shaliha amilan al-ujur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan abdin syakur. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ala mamaril ayyami wad duhur. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan suci ini mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, Syekh Utsman Asy-Syakir menyebutkan bahwa ada 3 tingkatan puasa. Pertama, puasa awam, yang kedua puasa khawas, yang ketiga puasa khawasul khawas. Seperti apa yang masuk kategori puasa awam? Puasa awam itu adalah puasa orang-orang yang hanya mampu menahan haus dan lapar dan tidak melakukan hubungan. Akan tetapi kata Rasul, rubba shaimin ilal ju' wal 'atas. Banyak sekali orang yang melakukan puasa, dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Mudah-mudahan kita tidak masuk kepada golongan puasa yang ini, karena hanya kewajiban puasanya saja yang bernilai, akan tetapi pahalanya tidak. Meningkat kepada tingkatan berikutnya adalah puasa khawasul khawas. Ini tingkatan puasanya orang-orang salih, di mana orang-orang salih ketika dia puasa tidak hanya sebatas menahan haus dan lapar dan syahwatnya saja, akan tetapi menjaga seluruh anggota badannya dari perbuatan dosa. Maka sedikitnya ada 5 hal yang dilakukan ketika berpuasa untuk mencapai tingkatan atau derajat puasa khawas ini. Pertama, menjaga pandangan dari segala sesuatu yang melanggar syarat. Pandangan ini kita jaga, tidak mengumbar hawa nafsu dan tidak memandang sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat. Mari kita perbanyak jaga pandangan dengan memandang Al-Quran, membacanya, mentadaburnya, sehingga Al-Quran betul-betul bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjaga lisan untuk tidak melakukan ghibah, tidak membicarakan orang lain, menjaga dari berbohong, juga namimah, mengadu domba, pun menjaga lisan daripada bersumpah palsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada beberapa hal yang dapat menghapus pahalanya puasa. Puasanya tidak batal, akan tetapi pahalanya batal. Mana di antaranya? Bohong, riba, gosip, atau menyebar berita hoak,
namimah, mengadu domba, kemudian sumpah palsu, dan melihat sesuatu dengan pandangan syahwat. Terlebih pada zaman sekarang, tidak hanya pandangan mata yang harus kita jaga, akan tetapi kita pun harus mampu menjaga jari jemari kita dari HP terutama. Ketika kita puasa, kita habiskan hari-hari kita dengan menggunakan HP. Tidak sedikit berita-berita yang ada di HP yang bermuatan hoak, bohong, dan lain sebagainya. Maka jangan sampai jari jemari kita ini menghapus pahala puasanya kita. Berikutnya, tingkatan puasa khawas ini adalah menjaga telinga kita dari mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh syara. Lebih baik kita perdengarkan, kita gunakan telinga kita ini untuk mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, sehingga menambahkan pahala bagi kita. Selanjutnya, tingkatan puasa khawas menjaga seluruh anggota badan ini dari sesuatu yang melanggar syara. Termasuk diantaranya ketika berbuka mengkonsumsi, memakan barang yang haram, maka tidak ada artinya puasa seharian penuh kita menahan sesuatu yang dihalalkan, makanan yang dihalalkan, tapi ketika buka memakan sesuatu yang haram, maka ini pun dapat menghapus pahalanya puasa. Berikutnya, dalam tingkatan puasa khawas ini adalah tidak memperbanyak mengkonsumsi perkara atau makanan yang halal. Biasanya sebagian orang, masih banyak yang ketika puasa hanya sebatas memindahkan jadwal makan dari siang ke malam. Kenapa tidak? Karena ketika dia buka, seolah-olah dia sungkan meninggalkan meja hidangan. Kalau semua makanan yang ada di meja itu belum dia rasakan, belum dia cicipi semuanya, sehingga sampai kekenyangan, timbullah rasa malas untuk melakukan sholat malam karena kekenyangan ini. Maka ini pun bisa menghilangkan pahalanya puasa. Sabda Rasul, perut yang dibenci oleh Allah adalah perut yang diisi penuh dengan perkara-perkara yang halal. Diisi dengan makanan yang halal ketika penuh, itu pun dibenci oleh Allah. Apalagi kalau diisi dengan makanan yang haram. Maka oleh karenanya, mari kita tingkatkan puasa kita tidak hanya sebatas pada derajat puasa awam. Berharap mudah-mudahan puasa kita di tahun ini meningkat kepada tingkatan khawas, sehingga puasa kita bernilai. Yang berikutnya adalah tingkatan puasa khawasul khawas. Ini adalah tingkatan puasanya para rasul, para nabi, dan para aulia Allah, di mana derajat puasa yang ini meninggalkan gemerlap kehidupan dunia, sama sekali tidak punya tujuan dunia dan tidak memikirkan dunia. Hatinya selalu ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita berharap mudah-mudahan puasa-puasa kita tidak balan di tempat
di tingkatan puasa awam bisa meningkat kepada tingkatan puasa khawas, terutama mudah-mudahan bisa mencapai derajat tingkatan puasa khawasul khawas. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.